Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah. Oke, pelajaran apakah hari ini? Pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca doa memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akan absen terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Hadir semua ya hari ini ya. Baiklah, yang pertama Al-Khalifi Abdullah Bukhari. Hadir. Ayuni natasabila biyadi. Biro. Azalia Puina Saleha. Hadir. Kemudian Edlin Farah Santoso. Hadir. Kemudian Fauzan Iswaldi. Kemudian Gavin dari Miyozu. Hadir. Wah, ini nama dari Korea, ini Miyozu ya, apa Jepang ya. Kemudian Muhammad Taufik. Kemudian Muhammad Ali Zakia. Kemudian Muhammad Rakila Ramadan Alwi. Hadir. Mutiara Adelia. Najib Albara Sakib. Hadir. Kemudian Naufal Al-Zaidan Maulana. Hadir. Nazila Syifa Azhara. Biro. Kemudian Kaiser Keitaro Al-Fatih. Hadir. Rafa Anugrah Priyadi. Rifan Si Tripurta. Hadir. Salsa Bella Putri Devi. Talita Sakila Atifa. Dan Naura Fadilatul Zakia. Hadir. Kemudian yang terakhir Zaki Putra Ariga. Hadir. Hadir semua ya, ada 25 ya. 20 siswa kelas 6 Mas. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk materi kita pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, sekarang Ustadz mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan dari kalimat tersebut yang tadi Ustadz sampaikan, yaitu menerima dan menghargai perbedaan pendapat? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Ustaz. Oke, silakan Najib. Menerima pendapat adalah sikap menerima pendapat yang baik walau pendapat tersebut berbeda-beda. Ya, tepuk tangan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya, itu dengan tepuk PAI. Hafal semuanya tepuk PAI? Hafal. Kita bersama-sama tepuk PAI. Iman, Islam, Ihsan, PAI selalu di hati. Selamat semuanya. Mari Ustaz. Kita bersama-sama tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Baiklah, sebelum Ustadz kasih diskusi, Ustadz akan menjelaskan dulu materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Materi kita adalah menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Tolong diperhatikan. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Menerima dan menghargai perbedaan pendapat adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling memahami.
Definisi perbedaan pendapat. Yang pertama, apa itu perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat adalah situasi di mana dua orang atau lebih memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Yang kedua, penyebab perbedaan pendapat. Perbedaan latar belakang dalam pengalaman dan pemahaman dapat menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah dampak perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat membawa dampak positif maupun negatif tergantung cara yang menyikapinya. Perbedaan pendapat di lingkungan sekolah. Dalam diskusi kelas, saat berdiskusi, siswa dapat memiliki pendapat yang berbeda terkait topik yang dibahas. Kemudian dalam kegiatan ekstrakurikuler, anggota organisasi dapat memiliki perbedaan pandangan saat merencanakan kegiatan. Kemudian dalam kelompok belajar, saat mengerjakan tugas kelompok, anggota dapat memiliki ide dan solusi yang berbeda. Manfaat menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman. Menerima perbedaan pendapat dapat membantu kita memahami perspektif orang lain. Kemudian memperkuat hubungan. Saling menghargai perbedaan dapat mempererat hubungan dan meningkatkan kerjasama. Kemudian mendorong kreativitas. Perbedaan pendapat dapat memicu ide-ide baru dan solusi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah melatih kemampuan berdiskusi. Berdebat dengan sopan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Sikap saat terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama adalah dengarkan dengan saksama. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain dengan terbuka dan empati. Yang kedua, komunikasikan dengan santun. Sampaikan perbedaan pendapat dengan jelas atau pendapat yang jelas dan sopan tanpa menyinggung atau memaksa. Yang ketiga adalah cari solusi bersama. Temukan titik temu dan cari pemecahan yang dapat diterima semua pihak. Cara mengelola perbedaan pendapat. Yang pertama adalah komunikasi. Berbicara terbuka dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Selanjutnya yang kedua, empati. Mencoba memahami perspektif orang lain dan menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, kompromi. Menemukan titik tengah yang dapat diterima semua pihak. Dan yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk semua. Selanjutnya adalah dampak positif menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Yang pertama, hubungan harmonis. Lingkungan yang saling menghargai dapat menciptakan kebersamaan yang erat. Yang kedua, peningkatan kemampuan. Memperluas wawasan dan melatih kemampuan berpikir kritis serta berkomunikasi. Sedangkan yang ketiga adalah solusi terbaik. Dengan berbagi ide dapat ditemukan solusi yang lebih inovatif dan komprehensif. Rangkuman dan pesan moral. Yang pertama, rangkuman. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Dengan menerima dan menghargai perbedaan, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan, dan menemukan solusi yang tepat. Jadilah pribadi yang terbuka, empati, dan bersedia berdiskusi dengan santun saat menghadapi perbedaan pendapat. Dengan begitu, kita dapat saling menghargai dan hidup dalam keharmonisan. Ini adalah rangkuman pesan dan
moral. Baiklah, ini penjelasan mengenai tentang materi kita, yaitu menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Maka dari itu sangat pentinglah bagi kita semua sebagai orang yang berpendidikan untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Karena pasti aja setiap organisasi ataupun dalam suatu kelompok kita pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Nah, disitulah kita menghadapinya dengan bijak, dengan sopan, ya, dengan toleransi ataupun dengan yang lainnya. Menghargai dan menerima perbedaan pendapat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Setelah penjelasan yang Ustadz sampaikan dari materi menerima dan menghargai perbedaan pendapat, sekarang Ustadz akan memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Nah, di sini ada 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Nah, masing-masing kelompok itu sudah Ustadz sediakan tema-temanya. Jadi dari tema yang sudah Ustadz sediakan, silahkan kalian diskusikan. Ya. Setelah diskusikan, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Paham? Untuk kelompok 1, temanya pengertian perbedaan pendapat. Ya. Kelompok 2, cara menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Kelompok 3, temanya contoh sikap menghargai perbedaan pendapat di sekolah. Kelompok 4, langkah-langkah menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Sedangkan kelompok 5 adalah tantangan dalam menerima perbedaan pendapat. Ya, ini adalah tema kalian masing-masing. Jadi setelah kalian sudah mengetahui tema-tema tersebut, silahkan diskusikan masing-masing kelompok, ya, sesuai dengan tema yang sudah tersedia. Setelah diskusikan, nanti masing-masing perwakilan kelompok untuk presentasi. Paham? Oke. Sekarang Ustadz kasih waktu 5 menit, ya, untuk berdiskusi sesuai dengan tema yang disampaikan. Ayo silakan. Pakai catatan, diskusi. Mana catatannya? Ada bukunya, satu buku, ada kertas. Nah, di sana. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Kepada kelompok 1 siapa tadi? Eki. Nah, Eki, tema kelompok 1 apa? Pengertian perbedaan pendapat. Oke, pada kelompok 1 dipersilakan untuk maju. Tepuk tangannya. Yang keras suaranya. Pendapat adalah situasi ketika dua atau lebih individu memiliki pandangan, pemikiran atau ide yang tidak sama mengenai suatu hal. Ini adalah fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekolah. Perbedaan ini bisa muncul dari latar belakang budaya, pengalaman hidup, pendidikan, atau keyakinan yang berbeda. Pentingnya menerima dan menghargai perbedaan pendapat. 1. Membangun toleransi dan pemahaman. Menerima perbedaan pendapat berarti memahami bahwa seseorang memiliki hak untuk berpikir dan pendapat berbeda dengan sikap ini. Kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, saling menghormati dan toleran. 2. Memperkaya perspektif. Ketika dia menghargai perbedaan pendapat, kita berkesempatan untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ini memperkaya wawasan dan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. 3. Menghindari konflik sering terjadi karena ketidakmampuan untuk menerima pandangan yang berbeda.
dengan bersifat terbuka dan menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Konflik dapat diminimalisir. 4. Mengembangkan sikap kritis dan demokratis. Dalam diskusi yang perbedaan pendapat menjadi landasan bagi perkembangan sikap kritis anak-anak dan siswa, khususnya dapat belajar untuk mengutarakan pendapat mereka secara terbuka, namun tetap dengan menghormati pendapat orang lain. Ya, putarnya. Kelompok 2. Kelompok 2 dengan tema cara menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Siapa yang maju? Nopal, silakan Nopal. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara menerima dan menghargai pendapat. 1. Mendengarkan dengan empati. Ketika seseorang menyampaikan pendapatnya, didengarkan dengan penuh perhatian, tidak langsung menyela atau menyanggah. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka. 2. Tidak memaksakan pendapat. Hindari memaksa pendapat kita kepada orang lain. Seperti individu hak memiliki pendapatnya sendiri. Dan kita tidak bisa selalu mengharapkan semua orang setuju kepada pendapat dengan kita. 3. Menghindari pendapat yang tidak sehat. Fokus pada diskusi membangun, bukan debat yang hanya menunjukkan memenangkan argumen. Jika diskusi memulai memanas, lebih baik untuk menahan diri mencoba mencari titik kepahaman. 4. Mengutamakan kepentingan bersama. Dalam situasi membutuhkan keputusan bersama, seperti kelompok atau tim, fokuslah pada solusi yang mengkomodasi seperti pendapat, bukan hanya yang paling disukai oleh satu pihak. Sekian dari pendapat presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yaitu kelompok 3 dengan tema contoh sikap menghargai perbedaan pendapat di sekolah. Siapa yang maju? Ali, ayo Ali, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan contoh sikap menghargai perbedaan pendapat di sekolah. 1. Diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, siswa dapat mengemukakan pendapat masing-masing dan belajar untuk mendengarkan serta menghargai pendapat teman-temannya. Ini melatih kemampuan bekerja sama dan menghormati sebagai sudut pandang. 2. Pemecahan masalah bersama. Siswa diajarkan untuk menemukan solusi bersama dari perbedaan pendapat. Ini bisa diterapkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Dalam kurung project based learning, di mana mereka harus bekerja dalam kelompok dan berhadapan dengan berbagai ide dan pandangan. 3. Pembelajaran nilai keagamaan. Dalam pendidikan agama Islam atau dalam kurung PAI, menghargai perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai yang diajarkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perbedaan dan penafsiran ajaran agama yang muncul dari perbedaan mereka. Kesimpulannya, menerima dan menghargai. Selanjutnya kelompok 4. Siapa kelompok 4? Alka ya. Oke, dengan tema langkah-langkah menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Pada Alka dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan langkah
langkah menerima dan menghargai perbedaan pendapat. 1. Bersikap terbuka. Dengarkan pendapat orang lain dengan pikiran terbuka, tanpa langsung menghakimi atau menolak. Berikan ruang untuk orang lain menyampaikan pemikiran mereka. 2. Menghindari argumen emosional. Berdebat secara emosional seringkali mengarah pada konflik yang tidak produktif. Sebaiknya, sampaikan pendapat dengan sopan dan berdasarkan alasan yang logis. 3. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ada pandangan yang berbeda, ajukan pertanyaan yang membantu memahami lebih dalam. Tanyakan, mengapa kamu berpikir demikian, atau apa yang membuatmu berpendapat seperti itu. 4. Menghormati perbedaan. Meskipun kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, tetaplah hormati hak mereka untuk memiliki pandangan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya kelompok terakhir yaitu kelompok 5 dengan tema tantangan dalam menerima perbedaan pendapat. Untuk kelompok 5 siapa? Kepada Reza disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4, saya akan menyampaikan kelompok 5 menyampaikan tentang dalam menerima perbedaan pendapat. 1. Keegoisan dan prasangka. Beberapa orang merasa bahwa pendapat mereka selalu benar. Mereka sulit menerima pendapat yang berbeda. Prasangka juga dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk mendengarkan dan menghargai perbedaan. 2. Kekurangannya keterampilan komunikasi. Terkadang orang-orang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga perbedaan pendapat menjadi sumber konflik daripada dialog yang produktif. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, semuanya sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok sangat bagus dan luar biasa dari hasil diskusi kalian. Tepuk tangannya untuk kita semua. Karena waktu kita yang memisahkan, jadi Ustadz akan kasih tugas kalian ya. Nah, itu tugas untuk minggu yang akan datang. Jadi masing-masing kelompok membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan untuk diberikan kepada kelompok yang lain. Contohnya, kelompok 1 membuat pertanyaan untuk kelompok 5 ya. Begitupun kelompok 5 nanti membuat pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Nah, nanti dari pertanyaan yang dibuat oleh kelompok lainnya itu harus dijawab dengan kelompok yang diberikan pertanyaan. Paham semuanya? Baiklah, dari materi yang kita pelajari pada hari ini, apakah kalian sudah memahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang di sini Ustaz ada pertanyaan. Jadi siapa yang nanti yang bisa menjawab silahkan dijawab. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang kalian pelajari tentang menerima dan menghargai perbedaan pendapat? Ada yang bisa jawab? Saya Ustaz. Ayo Najib lagi, ayo Najib. Sikap menerima pendapat adalah menerima pendapat yang baik dan logis serta masuk akal. Oke, beri tepuk tangannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalian akan menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari? Ustaz. Ya, Rakila. Dengan berteman dengan siapa saja dan tidak memandang fisik. Sangat bagus sekali. Ini adalah salah satu menghargai dan menerima pendapat. Tepuk tangannya. Baiklah, inti dari pembelajaran kita pada hari ini, betapa pentingnya kita untuk menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Karena setiap kita ini pasti ada aja yang
berbeda-beda pendapat. Contohnya di dalam diskusi, di dalam bermusyawarah, ya pasti ada saja kita perbedaan pendapat. Nah disitulah bagaimana kita bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Jadi kalau orang yang selalu menerima dan menghargai perbedaan pendapat, dia akan memiliki banyak teman sehingga ya akan disenangi banyak orang. Itu dari keuntungan daripada kita menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ya yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa, kita tepuk PAI lagi. Hafal tadi ya? Oke, tepuk PAI. Iman, Islam, ihsan. PAI selalu di hati. Marilah kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semua. Ya, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.